Saudara, jumpa lagi bersama saya di Tauktar Mauludia di dalam program acara Ketapang TV Jurnal. Edisi Selasa 23 Maret 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Kasus pencurian kembali terjadi di Jalan Karyatani, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sebanyak 36 tanaman hias jenis aglonema dan calathea raib di gondol maling. Inilah rekaman CCTV saat pelaku pencurian melakukan aksinya pada hari Minggu pukul 4:12 dini hari. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku yang menggunakan topi dan masker berwarna merah dengan santai mencabut satu persatu tanaman hias. Pelaku memasukkan tanaman hias yang ia curi ke dalam karung dan dibawa menggunakan sepeda motor. Dari aksinya tersebut, pelaku berhasil mencuri 36 tanaman hias jenis aglonema dan calathea. Pemilik toko tanaman hias Ayu Rahayu mengatakan, pelaku melakukan aksinya pada saat pemilik sedang tidur dan baru diketahui pukul 7 pagi. Sejak diketahui pemilik toko, langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Ya, di hari Minggu tanggal 21 itu sekitar jam 4:12 kayak ada pencuri masuk ke halaman rumah sebelah kanan, ngambil bunga jenis aglonema dan calathea itu sekitar 36 pot. Terus ketahuannya udah pagi pas bapak bangun tidur. Ya. Diketahuinya dari mana, Kak? Dari CCTV. Dari CCTV. Iya. Untuk kerugian sendiri ada berapa banyak, Kak? Kerugiannya sekitar 13 juta. 13 juta. Berarti berapa pot? 36 pot. Untuk ciri-ciri pelaku seperti apa, Kak? Ciri-ciri pelakunya pakai masker merah, topi merah, jaket hijau, terus pakai dalaman kayak kuning gitu lah. Terus celana panjang motif putih. Untuk putih pelaku motif gitu. Untuk pelaku sendiri kelihatannya pakai kendaraan apa? Kayaknya diantar lah, Kak. Terus motornya berhenti baru pelakunya masuk sendiri. Bawa karung gitu. Ya. Berarti dicabut atau dengan pot? Dicabut, terus pot sama tanahnya tuh dihamburkannya gitu. Dihamburkan. Untuk sekarang udah dilaporkan ke kasus? Udah pas kejadian kita langsung lapor polisi, polisinya udah olah TKP, semoga cepat ketemu si pelakunya. Harapannya untuk kepolisian? Semoga bisa ngusut tuntas kasus ini, soalnya ini kan udah kedua kalinya kejadian di rumah yang sama gitu, Kak. Jadi kita pun resah gak kan, sampai kerugiannya belasan juta gitu. Harapannya agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini dan menangkap si pelaku pencurian. Karena pencurian bunga ini sangat sering terjadi di Kabupaten Ketapang dan sangat meresahkan warga. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Sidak swab di tempat juga akan dilakukan di kafe dan resto, klub malam, dan hotel-hotel besar di Kabupaten Ketapang. Semua dilakukan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Ketapang yang diusahakan oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang agar terlepas dari penyebaran COVID-19. 20 Maret 2021 Sabtu malam. Seperti yang kita ketahui, Satuan Satgas COVID-19 yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, BNPB, melakukan operasi sidak swab di tempat yang dilakukan di kafe-kafe dan warung kopi pada saat malam minggu. Sidak swab di tempat ini dalam rangka menekan terjadinya penyebaran COVID-19 yang terhitung di bulan Maret ini meningkat. Tak jarang masyarakat mengeluhkan, mengapa hanya kafe-kafe dan warung kopi kecil saja yang dilakukan sidak swab di tempat ini. Nyatanya, kafe dan resto, klub malam, dan hotel pun akan dilakukan sidak swab di tempat. Karena sidak swab di tempat ini tidak memandang bulu, ras, agama, maupun jabatan. Semua demi keselamatan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Ketapang yang diusahakan oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang agar terlepas dari penyebaran COVID-19 ini. Terjaring razia 128 orang pengunjung kafe di swab di tempat. Dr. Gigi Basaria Raja Guguk saat ditemui tim Ketapang TV Jurnal menjelaskan. Sebenarnya kita tidak pilih kasih ya terhadap mau kafe kecil atau kafe besar. Kebetulan memang kita melakukannya namanya kegiatan mendadak ya. Nah, apalagi kegiatan kita sempat bocor.
Jadi artinya kita hanya melihat situasional di mana kafe-kafe yang begitu padat, terus kemudian tidak prokes. Dan memang masih banyak lagi, cuma keterbatasan petugas, jadi kita hanya membatasi di 3 titik, dan itu tidak menutup kemungkinan juga nanti kita akan berkembang ke kafe-kafe lain ketika setelah melihat kegiatan ini ternyata pemilik kafe maupun pengunjung masih belum mengambil hikmahnya, artinya sudah berlakukan surat edaran Bupati terhadap pembatasan jam usaha. Terus jika ini dipenuhi oleh pemilik kafe, artinya jumlah kapasitas tempat duduk itu yang harus dikurangi, ya. Misalnya dari yang biasanya 4 mungkin dibuat 2. Terus kemudian pengunjung yang datang tetaplah harus memakai masker, kecuali kalau dia mau makan minum baru dia buka masker. Nah itu. Dan ini kita akan terus berlanjut sampai menunggu hasil swab yang sudah kita kirim untuk diperiksa secara PCR di lab Untan. Mungkin 2-3 hari ini hasilnya sudah ada. Yang jelas tindak lanjutnya itu pertama, kegiatan ini akan terus kita lakukan apabila peningkatan kasus masih terjadi. Kita tahu di Ketapang saat ini kasus yang sudah terjadi ini belum pernah nih. Sekarang totalnya kurang lebih 140 kasus konfirmasi positif. Di bulan Maret ini sampai tertanggal 22 Maret. Karena kebetulan kita sudah memiliki lab swasta yang bisa memeriksa secara PCR. Dan juga rumah sakit juga sudah ada labnya bisa memeriksa secara PCR. Jadi data itu kita dapat dari lab-lab swasta maupun dari perusahaan WHW yang juga memiliki lab untuk pemeriksaan PCR. Jadi total dari situ bisa kita kumpulkan, dan juga dari Untan itu kurang lebih 140 sampai tanggal 22 Maret ini kasus terkonfirmasi positif. Jadi ini cukup mencemaskan. Makanya kita akan melakukan upaya penanggulangan COVID di tempat yang banyak kerumunan-kerumunan. Salah satunya ya yang bisa kita jangkau yaitu adalah kafe. Mungkin akan ke tempat-tempat lain juga, termasuk juga ke diskotik ataupun pub yang ada di hotel-hotel. Ya Bu, berarti untuk menepis omongan dari masyarakat Bu yang katanya Allah cuma di swab doang itu nggak ada hasilnya, itu nyatanya sekarang hasil swabnya sedang diproses di Untan ya Bu ya, PCR Iya. ya. Kita namanya bekerja tentulah harus ada hasil. Kalau kita bekerja tidak ada hasil, ya untuk apa kita buang-buang waktu, buang tenaga, buang energi ya. Jadi nanti hasilnya akan kita sampaikan ke publik. Berapa dari hasil yang kita jaring swab kemarin, berapa hasil yang positif ataupun yang negatif. Mudah-mudahan tidak ada kasus yang positif, itu harapan kita. Hasilnya dalam waktu berapa hari Bu? Mungkin 2-3 hari ini kita sudah dapat hasilnya. Sudah bisa diumumkan di publik? Sudah bisa diumumkan. Kita tunggu, karena kami juga menunggu dari provinsi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi agar dapatlah disegerakan hasil swab yang kami kirim. Ya, yang kita himbau tentulah tidak jauh-jauh lagi apa yang disebut namanya protokoler kesehatan. Pertama, tetap harus tertiblah menggunakan masker, ya. Kemudian kita jaga jarak, kemudian kita menggunakan cuci tangan atau hand sanitizer, dan jangan menghindari mobilisasi yang tidak baik atau katakanlah mengurangi kerumunan-kerumunan, termasuk juga jangan seringlah berkumpul-kumpul di kafe-kafe yang begitu padat, apalagi tanpa prokes. Itu sangat membahayakan dengan situasi peningkatan kasus COVID yang sekarang ini. Kemudian yang sudah divaksin juga, itu tetap harus protokoler kesehatan. Karena kita belum sampai pada herd immunity. Kalau kita sudah sampai herd immunity, mungkin kita bisa dikatakan cukup aman. Kegiatan sidak swab di tempat ini dilakukan agar masyarakat Kabupaten Ketapang sadar akan pentingnya memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Turnamen Mobile Legends di Anniversary District 51 yang kedua di City Mall Ketapang berlangsung pada Minggu 21 Maret 2021.
tim e-sport yang memenangkan kejuaraan akan bersaing kembali di kejuaraan turnamen tingkat provinsi mendatang. Ketika berbicara tentang sebuah game kompetitif, saat ini pasti tak akan jauh dari kata tim e-sport. Seperti yang kita ketahui jika saat ini perkembangan e-sport di Indonesia semakin besar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya tim e-sport bermunculan di kancah game-game kompetitif yang sekarang sedang naik daun seperti Mobile Legends, Arena of Valor, PlayerUnknown's Battleground atau PUBG serta game-game lainnya. Seperti yang kita ketahui, panitia penyelenggara Asian Games 2022 menyampaikan bahwa e-sport kini resmi menjadi cabang olahraga atau cabur yang akan dipertandingkan dalam ajang Asian Games 2022 di Guangzhou, China. Ini kegiatannya Anniversary District yang kedua. Jadi kegiatan ini berlangsung itu kurang lebih hampir 2 bulan. Kita start running kegiatannya itu di akhir bulan 1 dan ini acara puncaknya di grand finalnya, makanya diadakannya di City Mall Ketapang. Kalau boleh tahu di City Mall ini diadakan berapa hari nih? Untuk di City Mall sendiri dia akan dilaksanakan sebanyak 2 hari. Dari hari ini opening ceremony, kegiatan grand final, nanti ditutup dengan closing ceremony-nya pada hari Senin. Di situ juga ada pertandingan-pertandingannya juga. Ya, selain Mobile Legends ya, Iya. ada pertandingan-pertandingan apa lagi sih yang dilakukan oleh distrik sendiri? Yang pertama itu tadi sekitar jam 11 itu ada pertandingan PES 2021 itu khusus PS4, terus PS3, PES 2018, dan ini sekarang Mobile Legends. Nanti kemungkinan maghrib atau malam setelah Isya itu grand final di Mobile Legends, PS3 dengan PES-nya PS4. Oke, untuk peserta itu kita memang udah bikin regulasinya itu paling kecil minimal umur 12 tahun. Di bawah 12 tahun dia akan ditolak. Jadi kegiatan ini memang kita sudah mengikuti standar. Itu standar yang kami dapat itu langsung dari nasional, kebetulan dari KONI, PB Esport, Pengurus Besar Esport Indonesia. Iya. Oke, untuk pemenang itu sendiri ada dari PES, PS3, PS4, terus Mobile Legends, Free Fire dengan PUBG. Nah, nanti untuk Free Fire dengan PUBG itu akan dilaksanakan besok hari Senin. Nah, kebetulan mereka yang juara-juara ini kemungkinan nanti akan diseleksi untuk mewakili Ketapang di ajang tingkat provinsi. Oh iya, Iya. berarti bisa mewakili ke ajang tingkat provinsi ya? Iya, karena sekarang Mbak, games itu bukan sekedar games biasa lagi, tapi sudah masuk ke cabang olahraga. Iya. Terakhirnya apa harapannya mungkin buat pemerintah, masyarakat, serta Oke, harapan kami dengan kami mengadakan hari ini, terutama di ulang tahun distrik yang kedua, kami berharap bahwa atlet-atlet di cabang e-sport, di cabang game itu makin berkembang ke depannya, karena untuk game sekarang itu sudah menjadi perhatian pemerintah dan itu bukan asal sekedar iseng-iseng lagi. Mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu masih dibilang game itu iseng, tidak ada masa depan, tapi sekarang masa depannya cemerlang. Distrik 51 memperdayakan milenial-milenial yang mampu memenangkan kejuaraan di kompetisi ini untuk bertanding kembali ke tingkat provinsi mendatang. Ini kegiatan menurut saya ini luar biasa, ini terobosan paling bagus. Menurut saya ini kan kebetulan memang dari Pontianak, dan kita belum pernah merasakan momen seperti ini, semegah ini ya. Saya melihat apresiasi yang luar biasa untuk di Kabupaten Ketapang. Oh ya, yang khususnya untuk pemerintah ya tentu saja supaya untuk program e-sport ini mohon diberikan bantuan, mau itu dari Pemda Kabupaten Ketapang maupun provinsi. Karena event ini ya bakalan mencetak untuk generasi-generasi muda, untuk bakalan bibit-bibit untuk peserta e-sport lah dalam tujuan ini. dan katanya juga setelah saya wawancara sama panitia, pemenang di sini akan seleksi kembali untuk mewakili Kabupaten Ketapang ke provinsi, Pak ya? Nah itulah ada harapan, mudah-mudahan ke depannya Ketapang tetap menjadi salah satu pilot project untuk perkembangan e-sport di Kalimantan Barat. Semoga lah.
Diharapkan semoga kegiatan-kegiatan e-sport seperti ini bisa menjadi kegiatan yang positif. Terlebih orang tua yang belum paham akan cabang olahraga e-sport ini. Karena kompetisi kejuaraan turnamen game seperti ini memiliki manfaat-manfaat yang positif selain sekedar hobi. Dari Kabupaten Ketapang di Tauktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Polres Reserse Narkoba Kabupaten Kuburaya mengamankan seorang mantan kepala desa karena terbukti sebagai pengedar narkoba. Tersangka diamankan polisi saat sedang menghitung uang hasil jualan narkoba di dalam kamar rumahnya. Polres Reserse Narkoba Kabupaten Kuburaya mengungkap peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kuburaya. Setidaknya ada 7 tersangka kasus narkoba dan 1 pelaku pencuri kendaraan bermotor diamankan polisi. Dalam kasus ini, polisi mengungkap 8 tersangka. 1 diantaranya merupakan mantan kepala desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, periode 1996 sampai 2021. Ibtu Robert Damanik, Kasat Narkoba Kuburaya menjelaskan, pelaku diamankan polisi di dalam kamar rumahnya saat sedang menghitung jumlah hasil jualan narkoba. Polisi juga menjelaskan, dalam menjalankan aksinya pelaku sudah 5 tahun mengedarkan narkoba yang diperoleh dari kota Pontianak, kemudian dijual kepada pelanggan di sekitaran Batu Ampar. Dari tangan pelaku diamankan uang sebesar Rp3.120.000 dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebesar 0,31 gram. Informasi yang kita dapat, jadi sudah melakukan hal tersebut sekitar 5 tahun. Demikian. Terus barang tersebut diedarkan kemana juga? Untuk barang tersebut, jadi di hasil interogasi kita dari para saksi, jadi didapat dari Pontianak, kemudian nantinya diedarkan ke para konsumennya yang ada di sekitar Batu Ampar. Jadi yang kita amankan di dalam kamar. Pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan sedang berada di kamar dan sedang menghitung uang yang diduga uang penjualan dari hasil narkotika. M yang merupakan tersangka mengaku kepada polisi jika dirinya bukan pengedar narkoba, melainkan hanya pengguna dan baru mengkonsumsi barang haram tersebut karena diajak kawan dekat. Memakai? Sudah berapa lama memakai? Makai itu tidak sering Pak, makai Pak. Iya, maksudnya udah berapa lama Bapak sudah menggunakan barang ini? Lama enggak ada Pak. Satu hari kalau pakai berapa banyak? Kalau enggak ada Pak, enggak ada. Oh gitu. Terus belinya dengan siapa? Titip dengan teman Pak. Titip dengan teman. Untuk dipakai sendiri? Iya Pak. Ada kawan-kawan Bapak yang pakai? Tidak ada, sendiri aja. Hanya digunakan sendiri. Bapak pakai itu untuk ngedar Pak? Makai. Pakai. Mantan kades mana Pak? Batu Ampar Pak. Batu Ampar. Iya. Dari Batu Ampar. Iya. Tahun? Tahun 2001 Pak. 2001. Anak istri Bapak tahu kalau Bapak gunakan? Empat. Alasan Bapak itu pakai itu? Tidak ada. Hanya saya tidak. Sesudah Bapak jadi kades, Bapak kerja apa Pak? Swasta Pak. Swasta? Iya. Oh, jadi hasil dari kerja itu Bapak belikan barang? Iya Pak. Itu lagi? Oke. Bapak nggak punya Bapak dengan narkoba ini Bapak sendiri atau kawan? Biasa sendiri Pak. Hah? Sendiri. Sendiri Pak ya? Waktu Bapak lagi menjabat itu pernah menggunakan? Enggak pernah. Atas kasus ini, para tersangka narkoba dikenakan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Dari Kota Pontianak, Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktari Mauludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.